wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Sukma dengan NIM 220161889 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gangguan berbahasa dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Ermawati Arif MPD dengan mata kuliah pengantar psikolinguistik. Sebelum mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ini secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan akibat faktor medis, dan yang kedua, akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Jenis dan penyebab gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ini dapat dibedakan atas 3 golongan. Yang pertama, gangguan berbicara. Gangguan berbicara ini merupakan aktivitas pokok yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, gangguan mekanisme. Gangguan mekanisme ini adalah suatu proses ucapan atau perkataan. Oleh karena itu, terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan. Yang kedua, gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial atau berbagai faktor biasanya menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara. Yang ketiga, gangguan psigonik. Gangguan ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Gangguan ini dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, berbicara manja. Yang kedua, berbicara kemayu. Yang ketiga, berbicara gagap. Yang keempat atau yang terakhir, berbicara latah. Adapun penyebab gangguan berbicara, yang pertama hambatan pendengaran. Hambatan pada mendengar berkaitan dengan keterlambatan bicara. Jika si anak mengalami kesulitan mendengar, maka dia akan mengalami hambatan dalam memahami, meniru, dan menggunakan bahasa. Yang kedua, hambatan perkembangan pada otak yang menguasai kemampuan oral motor. Yang ketiga, masalah keturunan. Yang keempat, masalah pembelajaran dan komunikasi dengan orang tua. Sering orang tua malas mengajak anaknya bicara panjang lebar dan hanya bicara 1-2 patah kata saja yang isinya instruksi atau jawaban sangat singkat. Yang kelima, faktor televisi. Akibatnya dalam jangka waktu tertentu yang mana seharusnya otak mendapat banyak stimulasi dari lingkungan atau orang tua untuk kemudian memberikan feedback kembali. Namun karena yang lebih banyak memberikan stimulasi adalah televisi. Yang kedua, gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ini secara garis besar terbagi menjadi 2. Yang pertama, akibat faktor medis, dan yang kedua, akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan sosial adalah kehidupan yang tidak alamiah seperti tersisih, terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat yang sewajarnya. Adapun penyebab gangguan atau keterlambatan bicara adalah gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, retardasi mental, kelainan genetik atau kromosom, autis, multiselektif, keterlambatan fungsional, afasia reseptif, dan depresi lingkungan. Yang ketiga, gangguan berpikir. Gangguan ekspresi verbal sebagai akibat dari gangguan pikiran dapat berupa beberapa hal. Yang pertama, pikun. Orang yang pikun menunjukkan banyak sekali gangguan seperti agnosia, aprasia, amnesia, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Yang kedua, schizofrenik.
ialah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Penderita ini dapat berbicara terus-menerus. Yang ketiga, depresif, yang terjadi pada orang yang tertekan jiwanya, memproyeksikan penderitanya pada gaya bahasa dan makna curah verbalnya. Cara mencegah dan menangani gangguan berbahasa. Menangani dalam gangguan berbahasa diawali dengan identifikasi masalah pasien, baru menangani sesuai dengan masalah yang dialami dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, terapi wicara. Terapi wicara ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari gangguan berbahasa, yang bertujuan untuk mengetahui hal yang berkaitan dengan proses berbicara, menelan bahkan artikulasi. Yang kedua, terapi komputer. Perkembangan zaman menyebabkan teknologi juga berkembang dengan cepat. Bahkan dari teknologi inilah yang dapat membantu dalam kesehatan, salah satunya terapi pada gangguan berbicara. Yang ketiga, terapi melodi. Terapi ini melibatkan sebuah intonasi melodi. Terapi ini bisa dikatakan cocok untuk penderita stroke melalui lambat cepatnya sebuah intonasi nada diharapkan. Yang keempat, terapi oral motorik. Terapi ini menggunakan latihan yang tidak melibatkan proses bicara seperti minum melalui sedotan, meniup balong, atau meniup trompet. Yang kelima, fisiologis dan neurologis. Dokter memeriksa secara menyeluruh untuk mengetahui apakah keterlambatan tersebut disebabkan masalah pada alat pendengar, sistem pendengaran, ataupun pada area otak yang mengatur mekanisme pendengaran bicara dan otak yang memproduksi kemampuan berbicara. Yang keenam, psikologis. Pemeriksaan secara psikologis juga diperlukan untuk memahami fungsi-fungsi lainnya yang berhubungan dengan kemampuan berbicara dan berbahasa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton sampai selesai.